Siapa di antara Anda yang belum mengenal tokoh Miyamoto Musashi? Kalau Anda telah membaca novel-novel Jepang atau buku-buku yang berkaitan dengan kearifan Jepang, pasti tokoh yang satu ini tak bakal tertinggal, karena dia adalah salah satu tokoh paling populer sepanjang sejarah ihwal nilai-nilai kesemuraiannya. Dia memang ahli dalam berperang, tapi tak selamanya dalam proses hidupnya diabadikan untuk berperang. Di samping pintar berperang yang tak pernah terkalahkan dalam sejarah, dia juga pintar membangun diplomasi. Kehidupannya pernah dihabiskan untuk membantu petani, dan pernah berjuang habis-habisan melawan bandit-bandit yang menindas kaum petani. Riwayat perjalanan Musashi menginspirasinya untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Akhirnya terbitlah buku Musashi tentang permainan samurai, Book of Five Rings. Buku ini adalah hasil renungan atau kontemplasinya setelah menjadi samurai tak terkalahkan. Karya ini pula lah yang oleh banyak orang menjadi salah satu etos kerja samurai, dan pada akhirnya banyak memberikan inspirasi penting bagi kemajuan Jepang saat ini. Video kali ini akan mengupas etos kerja samurai menurut Miyamoto Musashi dan implikasinya bagi kehidupan orang-orang Jepang yang selalu menjadi pemenang dalam kompetisi kehidupannya. Kalau orang yang tahu diri akan mengalahkan lawannya, maka orang yang mengetahui lawannya akan menjadi pemenang dalam kehidupannya. Perjalanan Takezo, sebutan sebelum dapat nama Musashi, adalah perjalanan menuju proses pencerahan dari tempat ke tempat. Sebelum ia diberi nama Musashi yang menjadi gelar kehormatan setelah mengalami pencerahan, ia sempat mengalami proses pergolakan hidup yang penuh dengan pertumpahan darah. Dari desa ke desa, hanya menjadi buronan. Hidupnya selalu dirundung dengan ketegangan, ketidakpastian, konflik yang berkepanjangan. Pada suatu waktu, saat Takezo ditangkap oleh Takuan dan diasingkan dalam sebuah kamar kecil sebagai bentuk hukuman. Di dalam kamar dengan sedikit sinar dan beberapa tumpukan buku, Takezo mulai belajar arti sebuah kehidupan. Ketika Takuan menjatuhkan hukuman, ia berkata, "Anggaplah kamar ini sebagai rahim ibumu dan bersiaplah untuk lahir kembali. Kalau kau kelihatannya hanya dengan matamu, tak akan kau lihat apa-apa kondisi sel yang tak berlampu dan bertutup ini. Tapi pandanglah lebih seksama. Lihatlah dengan akalmu dan pikiranmu. Kamar ini dapat menjadi sumber pencerahan, pancuran pengetahuan yang ditemukan dalam diperkaya oleh orang-orang bijak di masa lalu. Terserah padamu, apakah kamar ini menjadi gelap atau kamar ini penuh dengan cahaya." Perkataan ini tak terlepas dari kondisi kamar yang di dalamnya tersimpan berjibun-jibun buku tentang seni bela diri dan kearifan-kearifan lainnya. Di suatu hari yang gelap, Takezo membaca buku tentang seni dalam berperang, karangan Sun Tzu. Dalam buku tersebut dituliskan, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri dan mengenal musuhnya, ia senantiasa menang dengan mudah. Barang siapa yang mengenal langit dan bumi, ia menang atas segalanya. Pada saat itulah Takezo mengalami banyak pencerahan dan perubahan pandangan. Dirinya tetap dalam ruangan, tapi pikiran dan jiwanya telah mampu berkelana menyusuri menjelajahi kebajikan. Ia menemukan pencerahan dalam kamar yang gelap. Ketika ia dikeluarkan dari kamar gelap, dirinya merasa tercerahkan. Nama pun yang sebelumnya Takezo dirubah menjadi Musashi. Dengan segala komitmen, Musashi pamit terhadap Tuan Takuan untuk mengembara. Musashi pun mengembara dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Pelajaran terpenting dari perjalanan Musashi bahwa hidup ini tak sesederhana yang banyak orang bayangkan. Hidup ini penuh pergolakan, pertempuran dan persaingan. Maka untuk menghadapi itu semua, tak cukup dengan berbekal pasrah pada takdir, tapi harus menciptakan takdir sendiri dengan membuat tameng yang kuat supaya bisa selamat dari gelombang hitam kehidupan. Orang belajar bela diri adalah belajar menambangi hidup itu sendiri. Pemaknaan tameng dalam konteks ini tak hanya sekedar mengarah pada perkara yang bersifat fisik and psyche, tapi juga mental dan karakter diri. Inilah yang terpenting dari simbol bela diri. Anda tak hanya diserukan untuk membuat tameng yang kuat ketika ingin mengalahkan lawan-lawannya, tapi juga harus mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan. Mengetahui posisi dan kondisi lawan itu hal dasar. Hal ini akan memudahkan bagi Anda untuk bisa lolos dari jeratan cobaan hidup ini. Prinsip yang kedua adalah, hidup ini seperti air. Hidup terus mengalir dan tak henti siang dan malam menuju samudera. Kemudian menguap menjadi awan, lalu kembali sebagai embun dan hujan, sekedar untuk melanjutkan siklus kehidupan alamiah. Miyamoto Musashi juga menganjurkan agar belajar hidup dari air. Simbol air adalah memberikan isyarat pentingnya mengikuti watak air yang jernih dan mengalir. Jernih dalam mengambil kesimpulan tanpa tendensi dan kepentingan pribadi. Jernih dalam menilai lawan,
dan jernih dalam memandang siklus kehidupan ini. Batu sekeras apapun, kalau itu sering dilewati air, pasti akan berubah. Air adalah simbol watak yang lembut dan fleksibel. Tapi meski begitu, air juga dapat memberikan perubahan pada batu yang sekeras apapun kalau ia terus berlangsung dengan cukup lama. Kebenaran pun tidak perlu dipaksakan. Pada saatnya semua orang pasti akan bisa menilai dengan sendirinya. Hidup ini harus dibangun dengan filsafat air yang mengalir, fleksibel, dan jernih. Gagasan ini muncul dari Musashi tak lepas dari proses pencarian jati diri. Musashi sebagai samurai yang berjalan mengembara mencari sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Musashi tak pernah berhenti dalam proses pencarian jati dirinya. Ia tak ingin statis, karena baginya hidup adalah dinamis layaknya air yang terus mengalir. Maka kalau hidup hanya berhenti di satu titik, betapa itu adalah kehidupan yang sempit yang pada saatnya akan mengalami kebuntuan. Pengembaraan Musashi berawal setelah dirinya mengalami sedikit pencerahan di dalam kamar itu. Pasca itu, dirinya layaknya air yang jernih, yang selalu ingin mengalir mencari arah untuk menemukan muara yang luas di samudera kehidupan ini. Musashi ingin mengakhiri hidup yang penuh dengan kepalsuan-kepalsuan masa lalu dan ingin menempuh jalan baru yang lebih mengasah seni pengolahan diri. Hidup Musashi sebagai samurai terus melakukan pembaharuan demi pembaharuan. Meski dia sempat mempunyai banyak murid yang harus dipelajari, tapi Musashi lebih memilih untuk senantiasa mengembara. Bukan berarti Musashi tak peduli, tapi ini demi sebuah konsistensi dalam memperjuangkan idealismenya sebagai seorang samurai sejati. Menurut Musashi, samurai yang berperang di medan tempur, proses penentuan kemenangan bukan karena para prajurit kuat-kuat dalam bertempur, tapi juga sejauh mana panglima perang mampu mengatur strategi di medan perang. Tak jauh beda dengan kehidupan ini, bahwa kesuksesan atau keberhasilan seseorang bukan karena mereka itu pintar, tapi lebih pada kecerdasan dirinya dalam membaca momentum yang tepat karena keluasan pengetahuan. Menurut Musashi, kemenangan tidak akan bisa dicapai tanpa adanya penyatuan dan latihan yang baik antara teknik dengan meditasi yang menggunakan hati dan jiwa. Kehidupan yang tidak mengkombinasikan ini sama saja dengan menampilkan musik tanpa nada. Pesan yang dapat Anda ambil dari falsafah air ini, Anda selalu dituntut untuk selalu bersifat fleksibel dan bergerak dengan jernih. Hidup ini terus mengalami siklus yang tiap detik, menit, jam dan tahun selalu mengalami ritme yang berbeda-beda. Maka kalau Anda tidak siap menggiring perubahan itu secara sigap, maka Anda sendirilah yang akan menjadi objek penggiringan. Ketika Anda menjadi objek penggiringan, kemerdekaannya hanya untuk memilih akan terampas. Pilihannya adalah apakah Anda akan menjadi penggerak perubahan layaknya air yang selalu mengalir atau objek perubahan. Prinsip yang ketiga adalah dalam pertarungan, baik dengan atau tanpa senjata, buatlah agar lawanmu selalu dalam proses defensif. Kejarlah musuhmu dengan ruh dan tubuhmu. Ini adalah strategi yang sempurna. Kamu dapat membuka dengan mudah sebuah target dengan usaha yang kecil, tetapi kemudian kamu harus memiliki keberanian untuk masuk dan membunuh tanpa penundaan. Kalau Anda ambil pesan ini dalam konteks kehidupan yang lebih luas, mengejar hidup tak cukup pengetahuan, tapi juga dengan karakter dan spiritual, karena itu akan menjadi peneguh yang kuat untuk tetap konsisten di tengah berbagai cobaan hidup yang kian hari kian keras. Dan satu hal lagi, meskipun Anda mempunyai segudang strategi mengatasi problem kehidupan, tapi tak ada nyali dan keberanian, maka Anda tak akan memenangkan dalam hidup ini. Pengetahuan yang Anda pegang tanpa sebuah nyali kuat tak jauh beda dengan sampah. Musashi juga berkata, jangan pernah merasa bahwa lawanmu lebih kuat dari dirimu. Jangan pernah beranggapan bahwa lawanmu lebih pandai dari dirimu, atau hal lainnya yang sejenis. Kamulah yang terbaik. Kamu memiliki keyakinan ini, kamu akan menang. Kamu tidak memiliki keyakinan ini, kamu akan kalah. Jalan pejuang tidak pernah mengizinkan kamu untuk mengambil posisi inferior. Pesan tersebut menuntut Anda untuk selalu tahu diri. Anda tidak boleh mengklaim diri Anda adalah orang yang lemah dan bakal kalah dalam pertempuran hidup. Anda harus optimis untuk menjalani hidup secara lebih jantan dan bakal menjadi hero. Tapi kalau Anda belum yakin akan kemampuanmu, maka suruhlah pada orang untuk mengoreksi tingkat pengetahuanmu. Kalau tingkat pengetahuanmu memang terbatas, maka jadilah manusia yang gesit bergerak untuk selalu menjadi orang yang terus belajar dan belajar menimba ilmu. Hidup ini begitu cepat, maka kalau Anda tidak bertindak cepat, akan ketinggalan beberapa momen penting. Pesan penting yang tersirat adalah perlunya membangun persepsi secara benar dan tepat. Persepsi tentang diri sendiri dan persepsi tentang lawan. Ini bertujuan
agar Anda tidak terkecoh oleh gemerlapnya kehidupan ini. Karena setiap sesuatu itu bermula dari persepsi, maka persepsi yang salah akan berakibat pada pengambilan kesimpulan dan tindakan yang salah pula. Sebaliknya, persepsi yang benar akan melahirkan kesimpulan dan tindakan yang benar yang berujung pada kebenaran. Prinsip keempat adalah banyak perguruan yang tidak lagi berada pada jalur yang sebenarnya, tapi justru menjadi kumpulan artis-artis untuk menjadi seorang akrobat dan pencetak pendekar-pendekar karbitan yang hanya mementingkan sebuah popularitas. Musashi merasa resah dengan perkembangan perguruan yang hanya mengejar sebuah popularitas sesaat. Bagi Musashi, perguruan bukan perusahaan yang mencetak bahan mentah untuk diproduksi dan dipamerkan ke publik. Perguruan adalah tempat melatih keahlian perang yang tak hanya melibatkan keahlian, tapi juga menguatkan emosi dan menajamkan intuisi. Kritik itu lahir tak lepas dari situasi dan kondisi perguruan pada saat itu, yang lebih pada merayakan selebrasi dibandingkan substansi. Kritik ini sebenarnya kalau Anda kontekstualisasikan dengan keadaan perguruan saat ini cukup tepat, di mana situasi dan kondisi perguruan sudah banyak yang terjebak dalam selebrasi formalitas dibanding dengan mengedepankan substansi dan makna dari sebuah proses pendidikan. Bagi Musashi, perguruan adalah tempat sakral yang sejatinya memberikan nilai-nilai keutamaan yang harus dimiliki oleh para petarung dibanding hanya dengan mengedepankan sebuah popularitas. Tarung bagi Musashi jangan terlalu banyak tingkah dan kaku dalam bertindak. Banyak tingkah akan mudah dibaca lawan sehingga akan membuat kekalahan. Anda disuruh untuk bersikap tenang, Anda harus bisa menguasai emosi diri dan lawan, dan jangan sampai Anda dikuasai oleh orang lain secara emosional. Kalau Anda tidak bisa mengontrol emosi saat berhadapan dengan lawan, sebenarnya Anda sudah kalah dalam pertandingan. Nilai yang dapat Anda petik dari pernyataan tersebut adalah pentingnya penguasaan dan kontrol diri dimanapun dan kapanpun Anda berada. Anda tidak usah banyak tingkah, kalau itu akan membuat Anda kehilangan kontrol, karena dengan banyak tingkah akan menjerumuskan Anda dalam kesombongan. Pelajaran dari pernyataan Musashi tersebut adalah tuntunan bagi kita untuk selalu rendah hati dalam tiap berhadapan dengan siapapun. Jangan terlalu banyak pola dan tergesa-gesa dalam menjalani hidup ini. Jalanilah kehidupan ini secara sabar, bijak, jujur, giat bekerja, dan kemauan untuk selalu belajar pada siapapun. Karena itu akan lebih mengantarkan Anda pada kehidupan yang lebih baik. Prinsip yang kelima adalah kosongkan pikiran. Hadapi lawan atau realitas apa adanya. Bebaskan dari asumsi, praduga. Pahami realitas apa adanya ini sulit. Tapi alangkah indahnya kalau kita bisa melalui sesuatu dengan berpikir jernih, tidak dikacaukan, dipusingkan, dan dibikin rancu oleh persepsi, preferensi, judgement tertentu yang seringkali tanpa fakta objektif. Musashi sebagai sosok samurai yang telah banyak memenangkan peperangan adalah tokoh yang cukup kuat dalam mengobservasi. Dia tidak mudah terjebak oleh simbol-simbol formal yang kadang menipu. Baginya, seorang petarung tidak hanya melihat apa adanya dengan proses penglihatan yang sekilas, tapi juga harus mengamati dan bertanya, ada apa di balik semua itu? Petarung yang tidak kuat dalam mengobservasi, baginya akan mudah terpatahkan oleh lawan yang mempunyai daya observasi yang kuat. Musashi mengasah kekuatan observasi dan intuisi melalui disiplin yang luar biasa, yang ia junjung tinggi jauh melebihi teknik, sampai ke tingkat yang luar biasa. Pelajaran terpenting dalam kitab kehampaan ini bagi Anda adalah pentingnya melihat sesuatu secara hakiki dan substansial. Apalagi Anda saat ini hidup dalam pertukaran informasi dan komunikasi yang kian cepat, maka cukup penting bagi Anda untuk berhati-hati dalam menerima dan menyikapi informasi tanpa lebih memikirkan dan mempelajarinya. Untuk menghasilkan yang maksimal dalam hal apapun, terlebih dahulu jernihkanlah hati dan bersihkanlah pikiran Anda. Kemudian amatilah dan pahamilah persoalannya.